Filsafat merupakan disiplin yang membahas hakikat, metode, dan tujuan ilmu pengetahuan. Dalam konteks politik dan pemerintahan, filsafat memberikan dasar konseptual yang penting melalui 3 dimensi utamanya. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga dimensi ini membantu kita memahami realitas politik, cara memperoleh pengetahuan tentang pemerintahan, serta nilai-nilai yang mendasari pengambilan keputusan dalam pengelolaan masyarakat. Yang pertama kita akan membahas dimensi ontologi dalam filsafat ilmu berfokus pada pertanyaan tentang apa yang sebenarnya ada atau eksis dalam politik dan pemerintahan. Secara ontologis, politik sering dipahami sebagai aktivitas manusia dalam mengelola kekuasaan, membuat keputusan kolektif, dan mencapai kepentingan bersama. Hakikat kekuasaan negara dan masyarakat menjadi objek kajian utama. Yang pertama kekuasaan. Misalnya dianggap sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku atau keputusan orang lain, baik melalui konsensus, persuasi, maupun paksaan. Negara dipandang sebagai entitas yang terdiri atas wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Sementara pemerintahan adalah sistem dan mekanisme untuk menjalankan fungsi peraturan dan pelayanan. Dalam politik, ada perdebatan ontologis antara berbagai aliran pemikiran, seperti realisme, yang melihat politik sebagai perjuangan untuk kekuasaan, dan idealisme, yang memandang politik sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Ontologi juga mencakup realitas sosial yang lebih abstrak seperti konsep keadilan, legitimasi, dan kedaulatan, yang menjadi dasar bagi eksistensi dan dinamika politik dan pemerintahan. Selanjutnya, dimensi epistemologi membahas bagaimana pengetahuan tentang politik dan pemerintahan diperoleh dan divalidasi. Epistemologi berperan penting dalam menjawab pertanyaan tentang metode yang digunakan untuk memahami fenomena politik dan pemerintahan. Dalam tradisi keilmuan terdapat 2 pendekatan utama. Yang pertama ada empirisme dan yang kedua ada rasionalisme. Dalam konteks politik, pendekatan empiris menggunakan data dan fakta yang dapat diamati untuk menjelaskan perilaku politik seperti survei opini publik, analisis hasil pemilu, atau kajian statistik tentang kebijakan pemerintahan. Sebaliknya, pendekatan normatif cenderung menggunakan analisis filosofis untuk mengevaluasi prinsip-prinsip dasar dalam politik, seperti keadilan, demokrasi, atau hak asasi manusia. Misalnya, studi tentang legitimasi pemerintahan dapat dilakukan secara empiris dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Atau secara normatif, dengan menganalisis apakah legitimasi tersebut didasarkan pada prinsip moral atau hukum yang sah. Dalam epistemologi politik dan pemerintahan, terdapat pula perdebatan tentang pengetahuan sumber yang sahih. Apakah sumber utama pengetahuan berasal dari pengalaman langsung atau empirisme, pemikiran logis seperti rasionalisme, atau tradisi budaya dan agama. Selain itu, epistemologi juga membantu kita memahami bagaimana ideologi dan paradigma politik, seperti liberalisme, sosialisme, dan konservatisme, membentuk cara pandang kita terhadap realitas politik. Dengan kata lain, epistemologi memberi alat bagi kita untuk memahami bagaimana pemikiran politik dikonstruksi, dikritisi, dan diaplikasikan dalam praktik pemerintahan. Yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi berfokus pada nilai dan tujuan ilmu politik dan pemerintahan. Dalam konteks ini, aksiologi bertanya tentang apa yang seharusnya dicapai oleh politik dan bagaimana pemerintahan dapat mempengaruhi nilai-nilai yang dianggap baik atau benar. Tujuan utama politik dalam perspektif aksiologi adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat, menjamin keadilan, dan menjaga stabilitas sosial. Pemerintah sebagai alat politik diharapkan mampu melayani rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan inklusivitas. Dalam konteks ini, aksiologi juga membahas etika politik, yaitu bagaimana pelaku politik dan pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Dalam pengambilan kebijakan publik, aksiologi menjadi landasan untuk menentukan apakah suatu kebijakan sudah sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan masyarakatnya. Misalnya seperti kebijakan tentang redistribusi kekayaan harus mempertimbangkan prinsip keadilan sosial, sementara kebijakan pembangunan infrastruktur harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Aksiologi juga menjadi pedoman dalam menghadapi dilema moral yang sering muncul dalam politik, seperti konflik antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.
atau antara kebebasan dan keamanan. Jadi dapat disimpulkan ketiga dimensi filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi tidak dapat dipisahkan dalam memahami politik dan pemerintahan. Ontologi memberikan kerangka untuk memahami realitas politik, epistemologi menawarkan metode untuk mempelajari dan menjelaskan bagaimana fenomena politik, sedangkan aksiologi memastikan bahwa politik dan pemerintahan diarahkan pada tujuan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan mengintegrasikan ketiga dimensi ini, kita dapat mengelola politik dan pemerintahan secara ilmiah, rasional, dan bertanggung jawab, sehingga dapat menghadirkan tatanan sosial yang adil, damai, dan sejahtera.